Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau lanjut ngebahas breeding lagi nih. Jadi kita mau lanjut breeding ikan cupang yang kemarin sempat kita spill indukannya, dan sekarang mau kita lihat gimana sih cara breeding. Cara simple, cara mudah, nggak ribet, dan pastinya nggak butuh waktu yang benar-benar harus harus apa ya? Harus butuh modal gede, budget gede. Cukup sesimpel mungkin gimana caranya breeding ikan cupang itu kita tanpa harus mengeluarkan kocek yang dalam lah, bisa jadi kayak gitu guys. Jadi ini untuk pemula nih rekomendasi banget ya. Jadi buat pemula yang pengen breeding ikan cupang, bang breeding ikan cupang itu harus beli styrofoam, bang breeding ikan cupang harus pakai terpal, bang breeding ikan cupang itu harus pakai bokukas. Kita bertahap dulu guys. Jadi ini terutama buat teman-teman yang pengen belajar breeding, iseng-iseng pengen coba-coba, nggak masalah guys. Yang penting kalau udah tahu caranya, anakannya udah gede, baru kita siapin media pembesarannya kayak gini guys. Jadi kita mau breeding lanjut lagi. Dari konten kali ini kita mau breeding ikan cupang dari jenis half moon dan krontail DT guys. Jadi kita spill indukannya di awal video, bakal kita spill. Jadi kalau ditanya bang indukannya kayak gimana, itu di awal video bakal kita spill guys. Jadi kita mau banyakin dari jenis half moon multi sama serian dari DT PKCT guys. Jadi ikan yang lumayan langka dan masih jarang yang punya juga kalau saya lihat. Di pasaran juga masih jarang yang punya, jarang yang jual juga. Dan gimana ikannya nanti bakal kita spill lah. Jadi kita udah nyari kutir, alhamdulillah nih guys. Kalau ditanya bang pakan ikan yang hidup buat cupang kayak gimana, ini contohnya guys. Nih kutu air yang merah-merah ini yang biasa ada di sekitar rumah teman-teman tuh. Tanpa sadar buka pintu depan rumah, di depan rumah biasa suka ada tuh. Jadi kalau misalnya gotnya ada air, cek aja sendiri. Cuma kalau di got agak lumayan ngeri guys. Jadi kalau disaranin sih kita yang udah jadi aja bersih. Biasanya ada yang jual tuh guys di pasar ikan hias atau di toko akuarium. Biasa suka ada yang jual kutir. Mungkin teman-teman yang jual kutir bisa info komen-komen aja guys. Dan kita mau coba breeding nih dari serian half moon. Half moon half moon multi nih guys. Jadi kita coba breeding ini serian half moon multi. Medianya cukup simple, nggak usah ribet, nggak usah neko-neko lah. Jadi kalau breeding ikan cupang, ini ngomongnya kita ikan cupang hybrid ya, atau ikan splendid lah. Jadi ikan-ikan breedingan yang diternak sama manusia. Jadi bukan ikan-ikan will beta yang ada di alam. Jadi kalau will beta itu biasa ternaknya di alam. Cuma kalau sekarang juga sebenarnya dari will beta udah ada yang CB, catweight breeds. Jadi dia udah bisa dibreedingin sama manusia tuh. Jadi aman lah. Jadi kita mau breeding dari serian Hapun Multi ini. Gimana langkah step pertamanya? Jadi ini kita ngomongnya langkah pertama ya. Jadi kita nggak mau bikin ke satu step 2 step 3. Jadi kita biar teman-teman tuh update lah dari video-video saya ya. Insya Allah gak ada sedikit videonya yang bermanfaat buat teman-teman pemula yang coba pengen breeding dari rumah atau dari kosan iseng-iseng atau dari tempat apartemen bisa juga. Nanti kalau misalnya ilmunya udah dapet, insya Allah mungkin bisa jadi ngembangin atau jadi peternak ikan atau ikan cupang atau jadi eksportir, mungkin bisa jadi juga ya, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini ada rezekinya dan pastinya ya dapat ilmunya kayak gitu guys. Jadi pertama yang saya siapin ini dari tempat bekas aqua nih, aquarium mineral yang biasa dijual nih. Cuma kalau saya breeding, lagi-lagi saya nggak pernah banyak-banyak sampai 5 pair, 10 pair, 20 pair, 30 pair. Takutnya itu guys, nggak keurus dan kasihan nanti ikannya. Jadi ini sampel aja, kita breeding di rumahan ya. Jadi kita nggak punya pump yang gede, yang luas, yang punya kolam banyak, enggak guys. Jadi kita sampel dulu di rumah, breeding mulai dari hal yang kecil dulu nih. Hal yang kecil dalam arti maksudnya breedingnya nggak usah banyak lah, cukup 2 pair aja lah. Jadi kita langsung coba breeding ini nih, dari 2 pair ini. Nah tuh guys, 2 pair ini ini yang namanya proses penjodohan. Jadi kalau penjodohan ini apa aja yang saya siapin? Kalau saya sih pakai aqua nih, aqua potongan bekas, dan kita sekat tuh. Nanti kalau udah ada buihnya di sekitarnya baru kita angkat. Ya minimal sehari lah, maksimal sehari lah. Jadi kita nyodoin sore, besok siang atau besok sorenya kita angkat kalau ada buihnya udah ada. Cuma jangan lupa si female-nya dikasih pakan juga guys. Dan ini juga sama nih, dari serian DT PKCT, dan ini yang serian kayak bendera Thailand nih guys. Jadi ini ekornya ini dia mirip kayak bendera Thailand, atau dibilangnya si maskot guys, ikan-ikan zaman dulu tuh. Kenapa dibilang maskot? Karena warnanya emang mirip kayak ikan maskot zaman dulu dari badannya, cuma dari ekornya sekarang kombinasinya lebih bagus. Mungkin karena dulunya ikan jadi juara, mungkin disebut maskot. Mungkin teman-teman yang tahu bisa searching di Google atau tanya aja yang pernah dulu main ikan cupang kayak gitu guys. Jadi ini serian Captain America katanya guys. Jadi Captain America Half Moon ini hari pertama
dan si female-nya udah kita kasih pakan dan male-nya di luar nih. Kita lihat aja nanti guys, jadi kira-kira bikin buih apa enggak. Kalau yang ini kita tambah air baru, yang ini pure air lama. Jadi ini buat perbedaan nih. Jadi teman-teman coba di rumah kalau mau breedingkan cupang, pastiin airnya tuh harus bagus. Jadi kalau ditanya, bang saya gagal bang, telurnya nggak ada bang, si betina bikin telur cuma nggak ada buihnya kayak gitu. Kalau saya sih pancingnya pakai air lama atau pakai ketapang nih tuh. Kalau ditanya bang daun ketapang banyak ada gak? Ada, yang jual juga ada. Terus juga di alam juga mungkin teman-teman yang rumahnya di pinggir jalan di kawasan industri mungkin, atau di yang masih ada kebun lah kayak gitu, biasanya suka ada guys. Jadi daun ketapang gimana, mungkin di video-video sebelumnya saya juga ada contoh daun ketapang yang biasa digunain untuk mengatur pH air sendiri. Jadi kenapa harus pakai daun ketapang? Ya itu alasannya gitu guys, biar kondisi airnya lebih stabil. Karena lagi-lagi kita nggak tahu kondisi air di rumah pH-nya bagus atau jelek. Nah kayak gitu guys, jadi kita tuh harus pakai alat untuk cek pH. Sebenarnya nggak juga sih, kalau breeding ikan cupang tuh gampang. Jadi kita cuma modal air lama, terus dikasih daun ketapang, udah itu doang tuh, nggak usah ribet-ribet lah. Kita pakai cek pH, cek ini, nggak usah. Ya pastiin kalau misalnya si betina si jantan udah ngeluarin buih, udah aman guys, udah aman, udah siap di breeding. Dan pastiin kalau misalnya si jantannya itu udah usianya 4 bulan up. Jadi kalau misalnya gagal, banyak faktornya. Biasanya pertama dari kondisi air, pertama dari kasih tahu, kedua dari si jantan tuh, atau si betinanya juga. Kalau kita telat ngangkat, kalau misalnya ketemu betina yang rusuh juga pernah kejadian, malah dia acak-acak, jadi bukannya ngelipet, malah jadi bukan ngebuahin, malah yang ujung-ujungnya juga malah nggak jadi. Terus ada yang komen, bang saya nih gagal terus bang, kenapa ya si betinanya tuh galak, si jantannya hancur ekornya gitu. Mesti ini ganti guys, saran saya ganti atau belikan lagi gitu, atau belikan lagi. Kalau bisa sih belikan yang, cari seller yang rekomendasi lah. Jadi seller yang rekomendasi yang jual ikan biasanya sebelum dia jual, teman-teman tanya dulu untuk indukannya, usianya, terus udah pernah di breeding apa enggak. Nanti gampang teman-teman buat ngelanjutin breedingnya kayak gitu guys. Jadi simpel banget ya untuk medianya, nggak usah ribet. Teman-teman tinggal cari yang namanya aqua bekas atau di toples juga bisa jadi guys. Cuma kalau toples jangan terlalu lama, maksimal di 3 hari. Kalau misalnya si jantannya udah bisa si burakan udah bisa berenang, aman. Nah guys, jadi simple banget kan, caranya cuma gitu doang. Jadi medianya apa aja yang kita siapin, ya nggak usah pakai ribet lah intinya. Teman-teman kalau mau breeding, coba breeding aja. Cari akun edukasi tentang breeding ikan cupang yang menurut teman-teman tuh bagus tuh. Banyak konten kreator ikan cupang tentang breeding ikan cupang yang ilmunya juga lumayan banyak lah pengalamannya guys. Nah ini contohnya nih. Jadi contohnya simple ya buat teman-teman tuh. Cari media aja yang sekiranya bisa untuk breeding ikan cupang tuh ya minimal ya toples 4 liter sih. Cuma kalau 2 liter kalau menurut saya sih bisa, cuma nggak rekomendasi. Karena kalau buat teman pemula tuh kadang kalau misalnya telat ngangkat, takutnya malah anakannya mati guys. Apalagi nggak tahu kondisi burakan bisa berenang apa enggak tuh. Jadi kalau saya saranin cari medianya agak lumayan gede lah. Kayak gini contohnya dari aqua botol galon mineral nih. Oh galon-galon kayak gini nih, pakai aja media bekas aqua minum, tempat minum guys. Tuh, atau ember 5 kilo bisa. Atau teman-teman coba breed pakai ya ember 5 kilo minimal bisa lah. Pakai ember bekas cat juga bisa. Kayak gitu guys. Kalau dulu saya ngebreed cupang tuh pakai gentong, malah sekarang lebih enak lagi guys. Banyak lah media-medianya tuh. Dan ini adalah pertama kita breeding ikan cupang pakai media aqua galon bekas tuh. Jadi nggak usah ribet-ribet guys buat teman-teman ya. Yang mau coba breeding aja. Nanti apabila ilmunya bermanfaat bisa diimplementasi atau bisa diterapin nantilah. Kedepannya teman-teman yang pengen ternak ikan cupang ya minimal udah ada pengalaman kayak gitu tuh. Jadi jangan takut mencoba, intinya tuh. Coba aja dulu, kalau hasilnya nanti belakangan guys. Pokoknya sering-sering banyak belajar lah intinya, sharing sama teman-teman, ngobrol yang udah pernah breeding ikan cupang. Kalau saya dulu pernah di 2019 breeding di apartemen itu hasilnya kayak gitu guys. Jadi hasilnya ya karena iseng-iseng ya paling dapat 10 sampai 20 ekor, nggak banyak guys. Mungkin ya kalau di apartemen itu beda sama kayak kita di perumahan atau di kampung atau yang punya tempat lahannya gede guys. Jadi perumahan tuh cukup coba iseng-iseng breeding aja, nanti juga step by stepnya ketemu langkahnya. Paling yang berpengaruh sih bener lagi dari indukan guys. Paling konten sore sampai sini aja guys. Kita mau lanjut keliling-keliling lagi, mampir silaturahmi ke Tepam teman-teman atau ke pasar ikan hias, komen-komen aja guys.
Jadi sebenarnya kita mau review dari jenis yang ikan langka nih, dari rim purple guys, masih langka masih jarang ada yang punya lah intinya. Nah, jadi buat teman-teman salam beta lover dan jangan lupa bersyukur dan nyala bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.